Mau melestarikan seni tradisi karena kalau bukan kita wah, sip, jos. pun Pak. Dek, sini, sini, sini. Ini tadi tari apa ya? Ini golek ayun-ayun. Golek ayun-ayun. Wah, ambok sekali-sekali orang ming tari klasik gitu loh. Oh, wah, ini kan TikTok. Sing ngaten iki Iya. Ini yang modern loh, sing modern sekarang zamannya milenial ngono. lho, Bapak niku pripun to? Lah wong anak muda mencintai seni tradisi yang klasik kok malah disuruh modern. Yo maksudnya iki yo klasik yo ini modern yo jangan sampai ketinggalan. Ini Bapak Bapak HP enggak? Bikin itu loh. Yang TikTok ini loh. Oh. Coba Bapak nyontoni nek Aku modern masih niku. tong-tong ngono kan lho. Bisa tak? Bisa tak? Wah, Bapak ini HP kan. Aku masih tong-tong. Aku ya yo tong-tong. Tong ding tong ding tong. Itu bagus. Loh kok bagus? Justru kalau anak muda zaman sekarang melestarikan seni tradisi itu digabungkan dengan era modern, itu justru lebih banyak orang yang tahu seni tradisi. Yang sekarang itu udah mulai melebur gitu loh, udah mulai tertutup, tidak dikenal orang. Pripun toh? Aku dengan bahasamu kok bingung ya. Jadi Iya. toh Pak, Heeh. seni tradisi itu kan udah mulai tidak dikenal orang. Oh, ya sudah bertahun-tahun rada ketinggalan kok. Nah, sekarang yang modern. Oh, ini Mbak, mau cari Mbak Ratu. Sini.
lagi latihan kok malah disuruh apa Mbak? Berhenti terus ganti yang modern. Wow. Lah ini anu ta. Ngene iki kae lho Sama- Mbak. Sapa ayo? Sinten? Anu, Anu. putrane Pak Juli Pardimen. Sama Juli Pardimen lho. Pak, Siapa? yang perempatan itu loh. Kok perempatan lho? Yang dulu di perempatan rumahnya. Ya enggak di rumah kok di perempatan. Pinggir perempatan sini, Mbak. Okta. Nah, Harus mulai Okta kok. Mau cari Mbak Ratu katanya mau latihan bareng, mau latihan nari bareng. Terus nanti aku diajarin Mbak. oh. Lah tadi Ratu sudah tarian di sini, sudah latihan. Lah kok aku ditinggal ya Mbak? Lah kayak mau rekane ki meh mencuk sik ki lho Mbak, meh nyoba. Nyoba. Berarti sekarang latihan lagi. Gini. Mbok nek latihan Ramene gayenge anak-anak. Nggih, Bude niki lho. ini loh anakku Ratu mau latihan tari tari zaman dulu itu loh. Tari zaman dulu. Apa tari golek ayo-ayo tadi Nah. ayo-ayo. Klasik tari klasik. Nah, kaya ngene iki lho. Sing tak karepke. Loh, kok dikanti gimana kok? Tari golek ayo-ayo. Saya dulu belum pernah nari, tapi saya kepengen duluan keturutan. Ayo, Ratu sudah belum ini tadi? Ini baru tadi tuh latihan sebentar terus di stop nih loh Bude. Kenapa kok di stop? Katanya suruh tok itu suruh yang gini-gini. Wah, wong bapakmu pancen lah. Itu wah aku kalau tak upload di Di mana? itu loh. Alah. YouTube. YouTube sapa? YouTube. Nah, aku itu YouTube. wah itu viewerku. Wah, viewer. Sampai ngerasa Viewer. werna-werna. Aku masih tonton. Aku juga tonton. Alah, depan Mbak, sama. Sekarang duduk saja, kepenak le dor bukan. Oke. Wah itu Silakan Apa, Mas. Mas? Anak-anak Ini- kok cantik-cantik kayak ngene iki gek. Ini tapi latihan. gimana Des ya, Des? Wah, Mas Widi pengen apa Mas? Ampun, Hari ini ngladeni. ampun guru ini. Oh, latih. Ngoten niku jenenge apa? Disiplin. Apa? nah, Apa? Tahu deh, mau apa aku lagi? Diselipin ini ya. Disiplin. Disiplin. diselipin. Ini loh. Kok tadi Rodo gaya ngomong ke tari-tari gimana? Lah tadi tuh saya baru latihan loh Pak D. Rekane mau latihan bareng sama Mbak Okta. Nyoba sebentar sama Udah ngerai kisah, musik. Ratu. Mbak Agatha Ratu. Aku ora tau kale muni engko tak mangket ritut-ritut lah. Haslara. Nah, terus Okta sapa ayo? Okta. Siapa Pak D? Ayo. Ayo. Okta Pramudya Wardani. Cetha jenengmu ki Okta, iya to? Okta. Okta. Okta sinten? Ayo, sapa? Salsabila Oktaviani. Salsabila Oktaviani. Oktaviani. Ngeleng-ngeleng Saya tertarik loh ini dengan ini anak-anak muda, Oh. putri, Ayo. do gelem latihan tari, gelem. Oh. Saya dengar ini kemarin yang juara ini ya, peran putri terbaik ketoprak itu. Ketoprak. Ya alhamdulillah. Gombong Nah, ini loh. Loh, nek aku tuh seneng-seneng saja. Loh. Ini Ratu ini anakku. Ya. Sik. Ini putrane toh? Belum yang dulu kecil tak dolan ke rumahnya Pak D itu loh. Lah kok beda sih? Loh kok beda gimana? Lho nek anaknya ayu lho. Lho lah iya. Bapaknya ra jelas. Sampean ki ora Sampean ya. Kalau anaknya ayu, bapaknya ayu, ngono kacau. No? Nah ini loh Mas Danijo, saya seneng loh. Tertarik banget ini putra-putrane jenengan do gelem latihan apa seni tradisi, latihan nari. Dino Ratu. Niki mau latihan. Besok latihan nari karo budemu. Oh iya, siap. Wow, biyen gambyong mabur kae. Mabur. Nek kono rak ming mabur ming sekitar panggung. Iki telung dina ora mulih. Waduh. Begitu mabur berilang. Sampai mana Bude niku le mabur? Ayo tekan omahe pundi? Tekan omahe Pak Demo iku. Dulu pada eranya gitu. Mabur terus menclok. Menclok itu apa bahasa Indonesianya? Tari bondan Hinggap. liyane lak ming do macet kendi. Nggih. Ulah. Waduh. Asing dhuwur. Ya, Jadi ini Pak sebelum Mandi. sebelum do latihan. Saya itu pengen ngobrol dan karo
sampean berdua ini. Nggih. Ya, sekarang Mbak Ratu dulu. Iya. Jadi mulai umur berapa Dino Ratu itu latihan tari? Kalau umur mungkin kurang ingat, tapi sejak kecil itu kan dulu sering dibawa bapak ibu kalau nari di manten, pentas di mana itu kan sering ikut. Mbak, Ramayana. Saya tak takoni iki. Pak Dei, Pak Dei dulu payu nggak? Dulu. Iya. Ada sekarang payu enggak? Lah, coba ditanya saja payu apa enggak? Males Mbak pun. Berarti dukungan orang tua juga Kamu tuh sepenuhnya. Nah, gini Pak De, saya itu suka menari dari kecil itu juga gara-gara melihat beliau berdua. Oh, Bapak Ibu juga nari. Ibu juga nari, berdua itu menari, terus timbul rasa suka saya, rasa cinta saya untuk seni tari itu mulai dari situ. Cuman ketika akan menseriusi tari itu bapak sama ibu itu sepertinya tidak 100% mendukung. Bapakmu? Iya. Gimana itu? Kok jadi anak? Gini loh. Bukan kok berarti aku nggak mendukung tuh enggak. Kalau sudah bisa tari ya, tari klasik sudah bisa. Nah ini tadi tuh, saya suruh big dance terus anu tuh yang modern juga tuh. Nanti misalnya ini tari klasik, wah, aku madani bapake. Jadi kudu beda. Madani gimana? Lah nanti terus Semelang nyanyi aku loh. pesaing jadi. Oh, Juga jawab anake karo Pak Ede. nah ya kita itu orang-orang ya saiki ya wis tuwa ya kudu nrimo legowo regenerasi ini harus jalan apalagi ini loh saya tertarik ini kan menurut saya Bu ya putri ya apalagi ini kan 21 April itu hari Kartini. Iya. Emansipasi putri jadi penari sing apik ya ora apa-apa. Jadi sekarang kan apa jenenge emansipasi itu setara antarane kakung putri. Pria wanita. Iya, betul. Kakung jadi pejabat, putri jadi Putri juga pejabat ada yang banyak. Ora kaya mbiyen. Nggih. Mbiyen itu kan yang namanya perempuan itu sumur, dapur, kasur, ya Nah. kan? Pupur? Arenggane kuwi. Oh, nggih. Sumur, dapur, Ayo. kasur. Nah, olah-olah, Heeh. terus ubah-ubah, Mbah-mbah, turun rumah. oh itu putri. Itu biyen, menurut saya Oh. bukan yang sing perno-perno lho. Jadi biyen iki nek putri itu dikemenake ora oleh kepiye-kepiye. Ini sekarang itu justru harus ubah, harus pola. Loh, seorang wanita itu kan ibaratnya konco wingking. Swarga nunut, neraka katut kan gitu. Nah ini. Ya lah aku ya emoh kok terus neraka dikatutke. Ayo wegan. Protes ya. Protes aku. Ya harus melu, harus Bukan ikut. Iya. Gitu. Lho iki karepe piye nek swarga nut neraka katut itu harus gimana? Jadi wanita itu tidak punya hak apa-apa, ngertine pokoknya ben apik polo melu kagunge gitu loh. Nah, Ada ya, Nak. Konco Jangan ya, Nduk, ya. wingking. Boten. Zaman Iya. sekarang tidak seperti itu. Nah, Ibu. itu loh yang saya mau ya. Oh, Kayak apa? anakku piye? Iya, anake sapa? Sekarang tidak seperti itu. Nah. Nah, terus seperti apa? Loh, Nah, Bapak itu dulu gini loh. Aku tuh suka suka kesenian, yo anu keluarga seni ya. Nah, ini bisa nari, kamu bisa main ketoprak. Nah, di rumah Lele Sarwidi ini setiap hari datang memberi anu apa suasana gamelan yang indah itu. Aku seneng. Tapi ya ini emansipasi. Wanita itu harus semakin maju. Kalau dulu katanya konco wingking. Nah, yo misalnya kesenian yo enggak harus kesenian klasik tok. Ya harus yang modern. Aku mau breakdance apa-apa Ya, itu. saya Maksudku kan gitu. Sing dikarep jenengan ini saya ngerti. Tapi kan nggak ada salahnya kalau anak-anak sampean ini melestarikan seni yang tinggalane nenek moyang, tinggalane simbah-simbah. Nyatanya juga geraknya bagus, dilihat juga bagus kok. Wujud emansipasi. Wujud emansipasi itu yang bagaimana tuh sebenarnya? Haruskah seorang wanita itu harus berani sama laki-laki, harus di atas laki-laki, harus apa Ya seperti itu? enggak. Yang namanya setara dalam hak dan kewajibannya itu setara. Namun memang ada hal-hal tertentu yang itu
memang kewajibannya wanita. Umpamanya nun sewu. Ngasuh anak. Soalnya ya walaupun ngasuh itu juga kudu wong loro, masih Loh, iya, Ramadan. tapi seorang ibu kan harus wajib misalkan punya anak kecil melahirkan, menyusui. Melahirkan, mengandung itu kan perempuan nggak mungkin sampean. Kodrat seorang wanita. Emansipasi ini ngojo nyalai kodrate sebagai perempuan gitu loh. Nah ini, nek Dina Okta ini Ya. kok tadi jarang loh seorang gadis seusia Dokter. itu kok gelem latihan ketoprak. Itu awal mulanya gimana? Awal mulanya sebenarnya suka lihat ketoprak, kayak punya rasa aduh pengen bisa ketoprak, pengen wah hebat seniman ketoprak bisa gini. Ketoprak kan susah Pak De, acting, bermimik muka, iseh nembang juga, wah apalagi kalau ada lawan mainnya cowok cewek membangun suatu chemistry itu susah banget loh itu Pak De. Nah ini Iya. kata-kata yang saya nggak dong. Arane Ini ada chemistry, terus apa membangun image, apa membangun suasana. Ini loh, ini belajar tuh nggak usah yang susah-susah. Lah nek Pak Demo ki ngertine gandrung ngono lho, Nduk, Kak. Nah, Arte ngono. kuwi. Aku seneng main ketoprak itu yang kalau nggak gandrung Ini nggak loh, mau Mas, saya. Bejo. Sekarang bahasa-bahasanya kan gini, ada acting, ada blocking. Dulu itu sebetulnya simbah-simbah kita dulu, ketoprak kita dulu. Itu wis nglakoni ning ora ngerti jenengi. Tembung-tembung Istilahnya. Kalau dulu kan istilahnya salah gumun, ada apa namanya greget saut dan lain-lain. Nah, sekarang di Istilah-istilah tradisi ya, istilah Jawa. Nah, terus dari kamu lihat tontonan ketoprak, kamu terus seneng. Seneng ketoprak. Oh, Tapi terus kan bisa nyindir barang ta, Pak? iya, Pak. Iya toh, Nduk? Nggih. Oh, iya apa? Bisa. Loh, wanita yang multi talenta. Amin. Aduh, bahasanya multi talenta banget. Sekarang Bu, kita- yang biasa multi talenta itu apa artinya? Bisa banyak hal. Jadi Tidak hanya lebih dari satu bakat. Nah, Nah, itu. Ngabei. Gampangane ngono kuwi. Itu. Hanya bahasanya wong tua karo anak muda itu ya beda, memang Pak, Dek. berbeda, Ternyata tapi begitu. maksudnya itu sama. Betul, Budi. Nah, kalau tadi Dino Ratu bapak ibune mendukung lu malah apa latih tari apa Dek Ratu. Nek Mbak Ukta bapak ibunya memang teman ketoprak. Nek bapak dulu ya pemain ketoprak. Nek ibu pemain ketoprak teng omah. Mboten. Kalau ibu Nek yang enggak konsumsi. konsumsi bener. Ibu enggak pemain ketoprak. Ibu bukan seniman. Nah, terus Dino Ukta belajar ketopraknya dari mana? Pertama kali belajar ketoprak dulu waktu kecil kelas 4 SD. Itu Kelas 4 SD. ya. Udah ketoprak. Iya, itu Bener. ketoprak bocah. Dulu ada festival ketoprak bocah se provinsi. Nah, itu dulu ada ketoprak bocah lah itu disuruh ikut Bapak. Ono ketoprak bocah, besok melu lah ngoten niku. Lah, dulu itu yang ikut ketoprak saya sama kakak saya, ketoprak bocah. Ini mewakili Sleman, ada Kulonprogo dan lain-lain. Lah yang jadi pemeran utama terbaik putri, dulu malah kakak saya loh, Pak Dede. Ya. Ngoten niku. Ning malah sekarang kakak sudah Tidak dilanjutkan. tidak dilanjutkan, malah saya yang lanjutkan. Ngoten niku. Ketoprak bocah. Ketoprak Itu bocah. ketoprak yang dilakukan oleh bocah. Anak-anak. Anak-anak. Ketoprak bocah. Ora kaya kowe wingi, kleru. Iya, toh? Itu kemarin kan di desa ada perayaan 17-an tahun kemarin. Ada lomba buat tanah. Aku daftarke dhisik dhewe. Oh, ayo wis lah. Itu sing dikarepe itu lomba buat anak-anak. Ngono lho. Kan ya sak digenahke nang. Lah saya tuh antusias. Lah anak-anak kos mono ki njur Lomba buat Banyak anak orang. saya. maju dhisik dhewe. Sama ibunya dia, aku ditempeleng. Enak aja Jadi mau. memahami ketoprak bocah itu ketoprak yang dilakukan oleh bocah atau anak. Nah, itu juga kadang kita salah pengertian untuk kalimat-kalimat. Masak ibu-ibu kok dimasak? Wah, ini banget banget. Aku pikir bumbunya apa? Bapakmu itu lho, Mbak ya.
Judik lho ya. Lomba masak Perilaku ibu-ibu. Banget. Heeh. Lomba masak ibu-ibu. Nek saged kula ijolke. Bah, perlu kuwi. Mesti sering sulaya karo ibu. Wah, Apa? Gimana? Dah cukup. mboten. Tidak ada siaran ulang. Mumpung saya tuh nggak denger. Ini nak, Ini baru kontak batin dengan saudara Jordan. ini nak, Dina Ratu. Dari menari. Ini kamu tidak malu kalau ada teman-teman sebayamu kok istilahnya apa ya, nyibir, kuno, terus tari klasik itu kuno, ketoprak itu kuno, itu tidak malu. Istilahnya anu ya, Mbak. Julid. Julid ya apa? Julid itu ya ngerasani gitu loh, Pak De. Oh, julid sama dulit. Nyinyir gitu loh. Ah, itu tidak. Julid. Boten, tidak. Saya hanya bisa menutup telinga saja. Pokoknya terus gitu ya. Ya, terus fokus dengan tujuan dan niat. Kalau suka dengan seni tradisi ya sudah. Tidak peduli kanan kiri mau ngomong apa. Nah, sekarang gini Dok, aku belum pernah tanya. Ini kalau dia latihan tari klasik, latihan tembang, biasanya yang lagu-lagu yang top hit sekarang, dance yang luar negeri gitu loh. Terus tujuanmu kamu tetap pegang teguh untuk berkesenian tradisi itu apa sebenarnya? Nah, ini justru seni tradisi itu adalah, kalau saya pribadi ya, Heeh. saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Loh, piye? Anakku tanggung jawab toh. Untuk melestarikan seni tradisi yang sudah ada. Belok. Anaknya meletik loh, bapak nih. Aku ki mbuh. Ya, nanti saya akan bertanya sama Dina Okta tentang ketoprak juga. Namun kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Yang satu lewat. Nah. Waktunya kentongan. Jika Anda harus bekerja di luar rumah atau harus berpergian ke luar rumah, sesampainya di rumah, Anda harus melakukan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, buka sepatu di pintu sebelum memasuki rumah. Yang kedua, tuangkan atau semprotkan alkohol disinfektan pada sepatu tersebut. Lalu pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci, bolpen, perangkat kerja seperti laptop, dan lain-lain. Ketiga, buang semua tanda terima pembelian, kwitansi, bonbon, dan kertas-kertas yang bisa dibuang. Keempat, masuk rumah dengan bertelanjang kaki, langsung cuci tangan bersih-bersih dengan sabun. Kelima, Anda masuk ke kamar, buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor di keranjang dan siap dibawa ke mesin cuci. Keenam, jangan menyentuh apapun. Ketujuh, jangan lantas duduk di kursi atau tempat tidur dan Anda berleha-leha. Kedelapan, langsung segera mandi, keramas, gosok gigi, dan lain-lain. Sesudahnya, barulah kita bisa menyapa keluarga. Marilah kita lindungi keluarga dari paparan COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi. Lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
Waktunya kentongan. Sebaiknya Anda tahu Bagaimana menjaga diri dan keluarga dari virus corona dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Caranya, yang pertama, makan makanan bergizi yang seimbang. Kedua, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Ketiga, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang keempat, jagalah kebersihan lingkungan. Yang kelima, tidak merokok. Keenam, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Yang ketujuh, minum air putih 8 gelas per hari. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak secara sempurna. Dan jangan makan dari daging hewan yang berpotensi menularkan. Kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan yang ke-10, jangan lupa berdoa untuk diberi kesehatan. RRI Radio Tanggap Bencana. Bete deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu, terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh, ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus banget. Ya, pemirsa, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Net dan kali ini dengan tema Kartini Muda Pelestari Tradisi. Kita masih bersama Dino Salsabila Octaviani dan Dino Agatha Ratu Maheswara. Ya, tadi ini Mbak Ratu sudah ada rasa tanggung jawabnya, sudah mengeluarkan semangatnya mau melestarikan seni tradisi karena ingin tetap seni tradisi ini ada. Sekarang kalau Dina Ukta, ya. Kamu dari ngetoprak itu bukan yang berarti materi loh ya. Sudah mendapat apa yang kamu rasakan dalam diri kamu sendiri? Tentunya banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan dari ngetoprak. Contohnya? Yang dulu kan ngetoprak, pertama kali ikut festival ketoprak itu kelas 2 SMP.
kelas 2 SMP itu ikut festival ketoprak. Dan itu ada videonya. Antar kecamatan. Kapanewon. Iya, antar Kapanewon itu. Nah, ada videonya. Terus dilihat sekarang. Ada rasa, ya Allah, aku biar boleh noprak awakku banget. Lalu omongannya waku kayak matane nang ngendi-endi. Ngoten niku lho. Matane maksudnya niku pandangannya. Oh, pandangannya. Nggak bisa fokus. Lah Terus ini aku ada. juga terkejut. Matanya kemana-mana loh. Memang jalan kemana? Pandangannya ini Oh, lho. pandangan. Kemana-mana. Ini ora dijelaske bapakmu ngangel ngono. Lah nggih, harus Bahasa itu memang udah jelas. Bahasa. Iya, tadi itu saya kadang yang namanya hanya tulis saja, tulis itu kadang itu tadi ambigu. Nah, ambigu. Ngerti ambigu nggak? Apa ambigu? Ambigu apa? Yang kamu katakan tadi loh. Apa? Ya, mempunyai makna ganda. Iya, benar. Udah pinter sekarang. Woi, demo ini pernah geseh dulu. Gimana Pak? Tetangga sebelah itu kan mau melahirkan. Lalu itu loh. Anu boleh tulung ngundangke dukun bayi. Wah, itu terus bali meneh. Ora ono dukune tuwa kabeh. Dukun bayi itu dukun sing tukang nulungi. Ya Ora kok dukune bayi itu. mulane nek kongkon aku Bayi. sing genah. Kok yo dukune tuwa kabeh. Bayi kok jadi dukun. Masih bayi jadi Jenenge wong durung ngerti. Selak temandang itu ya kadang-kadang seperti itu. Tandang ora tanduk ya kuwi. Nah, saya tuh juga begitu, kadang penggalan kalimat itu bermakna beda itu ada. Ini juga mungkin ada hubungannya dalam ketoprak ini. Terus yang kamu rasakan terhadap diri kamu sendiri, mamanya ketoprak itu kan di situ ada unggah-ungguh, ada toto kromo. Itu apakah kamu unggah-ungguh, ngecak unggah-ungguh itu hanya dalam ketoprak apa dalam kehidupan sehari-harinya kamu? Enggak. Jadi enggak cuma di ketoprak. Di ketoprak kita kan belajar unggah-ungguh itu tadi. Jadi tahu, oh jadi kalau melakukan hal seperti ini itu ada unggah-ungguhnya. Jadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, unggah-ungguh itu bahasa Indonesianya apa? Unggah-ungguh. Tata krama. Oh, tata krama, Sopan sopan santun. santun. Jadi di ketoprak itu diajari itu ya. Ya. Jadi untuk apa istilahnya dulu ada mata pelajaran dulu ya budi pekerti. Ya. Ya toh? Zamannya Pak Dicile Zaman kapan? Budi pekerti kamu malah nggak tahu ya. Zamane Budi- bapakmu iki Oh, zamane iya. Budi pekerti itu tata krama atau toto kromo kalau bahasa Jawa. Kemudian sopan santun lah. Ini unggah-ungguh. Ternyata ketoprak itu dari awal diajari itu ya unggah-ungguh itu. Jadi biar bisa saling menghormati dengan orang tua, menghadapi yang lebih muda itu ada. Jadi dari belajar seni tradisi ada sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari. Benar. Banyak. Di Ratu juga begitu. Iya, seperti itu. Kalau dalam tari itu kan saya melihat itu yang dipelajari itu ya masalah gerak, masalah. Nah itu kan budi pekertinya di mana? Nah, kalau tari Jogja itu terkenal dengan sawiji, greget, sengkuh, ora mingkuh. Sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Ya. Sengguh apa? Sengguh. Oh, sengguh. Sengguh ora Dong. mingkuh. Itu tadi. Paham Sawiji, ya? greget, sengguh, ora mingkuh. Filosofinya tinggi. Itu tinggi filosofinya. Apa itu, Dik? Nah, kalau sawiji itu artinya kita menyatu. Konsentrasinya itu kita melebur menjadi satu dengan karakter yang dibawakan. Tarinya apa? Jadi orang Pak Ton itu. Oh, tidak, ada aturannya juga, ada unggah-ungguhnya juga. Karakternya seperti apa? Terus kita harus membawakannya seperti apa? Kemudian greget. Greget itu apa ya? Semangat, niat yang kuat gitu. Makanya kalau kita niat yang kuat itu tidak akan peduli dengan omongan orang berkata apa. Duh, ini mesti termasuk aku yang nggak dikepedulikan. Kemudian Pak De, Iya. greget, sengguh. Sengguh. Sengguh itu percaya diri. Kita harus percaya diri membawakan seni tradisi, tapi harus tetap rendah hati. Gitu. Harus tetap rendah diri. Rendah hati. Rendah hati. Rendah diri kan rendah hati ini beda. Iya. Apa?
Anake cerita kaya bapakne nyulayani. Ngasorke awake dhewe untuk menjunjung ngajeni karo wong liya. Iya. Oh, itu rendah Rendah hati. Rendah hati. Rendah diri iki minder. beda. Terus yang terakhir, aku sering rendah diri. orang minggu itu fokus, konsentrasi. Tidak mundur sebelum berhasil fokus dalam suatu pekerjaan. Ya. Ternyata ada makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Benar. Sebuah tarian. Nah, seperti ini tadi. Tari apa ini tadi? Golek ayun-ayun. Golek ayun-ayun. Mbak Uta juga nari ini juga. Bisa pasti. Golek ayun-ayun. Nah, itu nggambar apa tuh? Tari golek. Nah, tari golek ayun-ayun ini menggambarkan seorang remaja putri yang sedang beranjak dewasa, lagi suka berdandan, bersolek, terus menata rambut, menggunakan baju-baju yang indah, baju-baju wanita yang beranjak dewasa. Iya. Apa seperti gerakan gadis sedang bersolek. Muryani Itu kalau Busono, apa? Muryani Busono. Carane membawakan tidak dengan rasa, ya tidak tampak itu ya. Oh tidak, itu tadi dibungkus dengan Wiromo, Wiroso dan Wirogo. Dong meneh ora. Ayo. Angel. Ini loh, kudune anaknya tahu masalah seperti ini loh. Sekarang itu ada istilah kebun nusuh gudel. Apa itu? Ternyata begitu ya. Suto ngungkuli bopo. Anak bisa melebihi bapaknya, anak bisa melebihi orang tuanya, kepandaiannya. Aku malah jadi bodoh dengan anak. Padahal aku di orang-orang sekelilingnya menganggap aku loh, kan aku tahu segalanya. Ada yang oh bapak senior kan begitu, bapak Galijo, bapak senior. Itu setelah di depan anakku, bodoh aku ya. Ya mestinya Mas Darija harus bangga toh punya anak seperti Denok Ratu itu yang punya kemampuan. Nah ini sekarang lebih dari bapak. Saya mau bertanya dengan budimu. Ini dengan iki Mas Ratap iki. Bocah-bocah nom, kartini muda yang mau melestarikan seni tradisi, kowe sebagai generasi tua piye? Wah, saya bangga, seneng, mangkok. Tenan. Walah lahir batin. Ora serik. Waduh. Wis semelangne kejoran. Lah piye tok Pak nih? Aku ngerti Denok Ratu, Denok Okta kaya ngene, le dandan, carane ngomong. Ketok nek iki apa ya? Praupane wajahnya itu loh, berseri-seri seperti itu dan semangatnya yang sudah disampaikan, yang sudah diutarakan seperti itu. Aduh, upamane aku duwe anak kaya ngono kuwi. Senajan iki dudu anakku, ning aku melu ngaku. Gitu loh Pak nih. Seperti ini senior seharusnya seperti ini. Tenane jenengan itu tidak merasa bahwa wah ini nanti padha karo saya nandur musuh dari saingan. Itu penemu sing kleru. Hah? Itu penemu sing salah. Kalau remaja-remaja nanti jadi seniman seniwati ketoprak yang baik, apa enggak menyaingi rival jenengan? Ya enggak. Senajan toh aku wis sepuh, wis tuwa. Ning namanya seni itu kan juga tidak ada batasnya. Bangganya kalau ada seniman seniwati, anak-anak yang seperti ini. Nanti ada yang laki-laki juga muncul. Kan kita lebih bangga yang melestarikan budaya kita. Nah, terus tumbuh terus gitu loh Mas. Dan seharusnya memang seperti kita seperti itu Mas Dalijo. Soalnya ada juga loh, Mas Sugiman. Ada juga yang merasa wah ilmu itu kalau diberikan pada yang muda-muda, wah ini nanti kalau sudah jadi dia mau menyaingi, jadi rivalku. Gitu. Nah, jadi regenerasi itu kadang tersendat dengan adanya pola pikir seperti itu. Nah, itu kalau mungkin kita dulu merasakan seperti itu. Tapi kalau sekarang Denok Ratu, Denok Okta, apakah juga ada yang seperti itu dari mungkin ada senior pengalaman kamu, pengalaman panggung gimana? Pasti ada ya Mbak. Pasti ada. Ya tapi tidak sekeras seperti dulu ini. Mungkin sama, tapi kita berpikir bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Tetap kita terima dengan positif. Iya, betul. Nah, ini sekarang yang terkait dengan kamu belajar
nari, kamu belajar ketoprak. Apa suka dukanya kamu belajar nari, belajar ketoprak di mana? Kalau saya di prosesnya banyak sekali suka duka di situ. Dulu sukanya ketemu teman-teman, berbaur dengan teman-teman. Tadinya belum kenal, jadi kenal, menambah relasi. Serawung. Ya, serawung, nah gitu. Nah, itu serawung. Dukanya terkadang teman-teman atau senior itu mengatakan sesuatu yang kadang menyakiti hati. Pada karena tadi. Nah, sesuatu yang kadang menyakiti hati. Nah, kayak gitu jadi, aduh, kok kayak gini, ngerti iki lho. Ya salah apa ya? Salahnya apa? Salahnya di mana? Tapi kadang-kadang senior pun kadang juga mungkin nggak kerasa kalau menyakiti hati, tapi kadang kita menerimanya juga salah mungkin kayak gitu. Mungkin terlalu sering menyakiti jadi nggak terasa. Kalau itu menyakiti orang gitu. Ini ngomong paling ngenani kono-kono lho. Wong iki dipadak karake dhewe kok. Lah, aku sendiri apa Mas Dalijo itu ngomong-ngomong ngeke saya kok. Terus sekarang gini, pengalaman yang paling menarik dalam kamu menari atau kamu ketoprak yang membanggakan kamu apa? Kejadian apa, Mas? Atau suka apa? Kejadian-kejadian mungkin lucu atau mungkin kejadian itu justru malah membuat kamu bangga pada saat itu apa? Yang pasti bangga dengan prestasi mungkin. Ya, dengan menari itu bisa membawa saya keliling Indonesia. Tekan diri. Bahkan sampai ke luar negeri itu sempat. Oh iya toh dulu ya. Dari kamu menari. Dari menari. Gimana? Apa? Luar negeri. Anakku. Terus bapaknya? RT. Itu yang bikin kamu bangga ya. Betul. Dengan belajar menari bisa pengalaman merung dindi, numpak motor mebur. Bener Pak De. Lalu Dino, Okta? Kalau Okta belum sampai luar negeri, baru luar kota Indonesia. Ya, itu juga belum saja. Ya, belum saja. Besok tak doakan. Amin. Ya. Ya. Dan itu nggak cuma ngetoprak, jadi nyinden, terus nari juga di luar kota. Nyinden, nari, ketoprak. Kamu bisa nyinden toh? Ini belajar. Nah, coba. Padahal susah loh. Gimana? Nembang itu? Ah, iya. Iya, nembang. Sampai di Sarwidi, walaupun beberapa hari kesini. Apa? Suwidi. Dulu kecilnya tuh namanya Sarwidi. Karena sakit-sakitan terus diganti Suwidi. Pak Isong. Ya Pak De. Sekarang gini, kita coba ini bukan berarti saya ngetes lo ya. Saya pengen ngerti kalau apa nih ajar nyinden, ajar Waranggono, coba no. Dekat sana nggak apa-apa. Di anu nggih. Di tinting ya Mas Widi. Aman di Pak De. Oh iya ya wah. Bisa nyinden ini loh. Nah, latihan lagunya. Oh, lagunya. Tembangnya. Lagunya yang baru ngehit. Karena aku masih ting-ting gitu. Sok lucu kayak gitu Mas Widi. Tapi dia akrab dengan siapa-siapa. Iya. Sinyal itu nek sok-sok nek Mas Widi ngarani sinyal itu melorot. Oh, sinyalnya melorot. Enggak Mas Widi. Yang titingane. Kandek. Nggih, jineman. Jineman kandek. Wating ati mong sira merati dasar dewas gandeng
Wah, ngobrol lho. Kolahmu. Saking mengagumi ya. Ayo kok nek boyoke kumat. Ayo bapakmu iku lho. Lah nggih, ratu dadi Latihan seperti ini. Tak dukung. terus kirian Oh, ini belum selesai loh. Belum selesai aja sudah enaknya kayak gini. Kaya macan luwe lerak sampai piyane dadi lan pantese anganti kok arum biar katon wajane ledok sare tansah dadi ngujiwati kang pindho mustika prigel sak solahe ingkang kudu dijantosa ing lahir Wah, aku pegangan kuat biar gak Saking apa ya? Trenyuh. Wah, cengkoknya apa Pak D? Iya, cengkok. Cengkok enggak? Nano nane nana nane Lho ke polahe bapak. Tudune duwe swara sing apike kaya ngene kok ora aku. Yo nek kuwi ngopo? Lah nek ora sapa Mas. Ki, ancamane budemu iki kok. Waduh, budene wis ngoten iku. Suara apik kok ora sobong Mas iki. Saking larise. Oh, laris. Larisnya ke sana. Undang. Wah, elok. Lah jan. Ora ngedeg-degi dume suara apik. Okta. Nah, ini kita suaranya bangga seperti yang ini loh. Kartini muda seperti ini. Kartini bisa bangga melihat anak-anak semacam ini, gitu. Nah, akhirnya terbuka juga. Gimana? Harus bisa menghadapi sebuah kenyataan dan ini merupakan realita yang harus kita harus bisa berpikir secara realis dan logistik. Yo nganggo logistik barang. Mbok yo Kiriman barang. Lho, isen karo anak wedok lho nek kaya ngono. Realis logistik apa? Ayo takkan Dek Ratu iku. Kenano. Nah kena. Berpikir real. Nah, logistik. Logis. Ora tambahin tik. Enggak pakai tik. Biar kelihatan agak moncer. Ku yo padha wae, karepe maksudnya beda. Oh, gitu ya. Kalau Dek Ratu itu sekarang masih sekolah? Tasih Pak Di. Masih. Kuliah? Kuliah. Sudah semester berapa? Ini sudah semester akhir, sudah tinggal mengurus berkas. Jurusannya memang jurusan di Bukan. Saya di Fakultas Teknik. IT. Teknik kok terus nari itu loh. Teknik menari. Teknik menari. Yang kalau takoni gitu. Itu hubungannya gimana? Nah itu tadi lanjut dari cerita yang tadi. Itu orang tua itu sebenarnya lebih mengarahkan, mendukung dan mengarahkan. Punya kelebihan kalau bisa tidak hanya satu. Kemudian saya diarahkan untuk studi dan akademis. Memang saya bukan di tari. Ini semakin menarik ini, tapi kita istirahat sejenak, pemirsa. Masih akan kita lanjutkan obrolan kita dalam obrolan budaya RRI Net nanti setelah yang satu ini. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi.
lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Waktunya kentongan. Jika Anda harus bekerja di luar rumah atau harus berpergian ke luar rumah, sesampainya di rumah, Anda harus melakukan tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama, buka sepatu di pintu sebelum memasuki rumah. Yang kedua, tuangkan atau semprotkan alkohol disinfektan pada sepatu tersebut. Lalu pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci, bolpen, perangkat kerja seperti laptop, dan lain-lain. Ketiga, buang semua tanda terima pembelian, kwitansi, bonbon, dan kertas-kertas yang bisa dibuang. Keempat, masuk rumah dengan bertelanjang kaki, langsung cuci tangan bersih-bersih dengan sabun. Kelima, Anda masuk ke kamar, buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor di keranjang dan siap dibawa ke mesin cuci. Keenam, jangan menyentuh apapun. Ketujuh, jangan lantas duduk di kursi atau tempat tidur dan Anda berleha-leha. Kedelapan, langsung segera mandi, keramas, gosok gigi, dan lain-lain. Sesudahnya, barulah kita bisa menyapa keluarga. Marilah kita lindungi keluarga dari paparan COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Baik pemirsa, kita kembali bersama dalam obrolan budaya RRI Net Yogyakarta. Dan kita masih bersama Bina Okta dan Mbak Ratu, Kartini Muda Pelestari Budaya. Ya, sekarang ini Mbak Okta, harapanmu, himbauanmu kepada anak-anak muda sebayamu yang mungkin berminat untuk ikut ambyur atau melestarikan seni tradisi ini gimana? Yang terutama, jangan malu untuk mempelajari seni tradisi. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Senior-senior pasti bakal lebih tua, dan kita sebagai penerus mereka harus tetap semangat melestarikan seni tradisi ini. Ya. Tambahan saja, ketika sudah berniat untuk melestarikan seni tradisi, itu harus konsisten. Jangan bosan. Terus belajar, terus belajar. Terbuka sekarang. Terbuka piye? Terbuka piye? Dia mengakui bahwa Kartini muda seperti Deno Okta, Ratu ini ternyata punya niat untuk melestarikan budaya ini luhuring bangsa itu dari tinggi rendahnya nilai budayanya. Nah, ternyata begitu. Saya salut terus nih, Bro. Nah, pokoknya lanjut. Kita ini ya yang mungkin sudah tua ya kudu mensupport, mengarahkan mereka agar mereka tetap semangat melestarikan seni tradisi atau ngembangke tapi jangan wal seko garis-garis yang sudah ada. Coba ngembangke malah digawe beda, tapi ngembangke itu apa yang sudah ada dibuat semakin bagus dengan not zaman lakone gitu. Kalau sekarang dengan IT misalnya, dengan berlatih tari dengan IT, kemudian menari di mana saja, kita tidak harus istilahnya repot untuk iringan dan lain sebagainya, itu sudah menyatu dengan media-media yang sudah ada. Ya, Dino Ratu, Mbak Okta, terima kasih nih ya Pak D ya. Kamu udah main di sini, ngobrol-ngobrol di sini. Semoga pengalamanmu berdua ini bermanfaat. Amin. Semuanya. Mungkin Bude sering-sering kesini ya. Oh, siap. Ya dajari pamane ana sing kurang sithik ya diarahke kaya Dina Okta. Kulo nek ketoprak diajari nggih. Oh iya. Tak ajari. Tak meker prene. Wah, nggih, siap. Ora sekolah, ora kuliah. Nah,
Rene karo Denok Ratu. Budemu pas ora kuliah kowe ya rene. Budit kuliah apa, Dik? Lah. Budit kuliah. Lah mlebu metu fakultas. Iya, adol S yang kono dia. Ning kampus. Ya, ini katanya mau latihan di Sanggar. Iya. Bareng kok ya? Bareng. Latihan juga latihan ketoprak. Kamu juga latihan nari. Dan Belajar bersama. Ya, ini apa itu malah anu wae. Nonton sisa. Anak-anak muda kita bangga. Kita memberi support pada mereka. Iya. Tetap terus lestarikan budaya kita. Siapa lagi kalau bukan generasi muda. Kartini muda. Ya, demikian pemirsa RRI Net obrolan budaya kita pada kali ini dengan Kartini muda pelestari budaya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita berpisah dan berjumpa kembali di obrolan budaya di hari yang lain. Terima kasih. Salam budaya. Lestari budaya.